Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, dua ekonom Indonesia saling berdebat tentang sistem perbankan nasional. Mereka adalah Margono Joyohadikusumo dan Surahman. Keduanya memandang penting pendirian Bank Sentral di Indonesia, tetapi punya cara berbeda untuk mewujudkannya. Margono, saat itu Ketua Dewan Pertimbangan Agung, berpendapat kalau Indonesia perlu mendirikan bank sentral dari jerih payah bangsa Indonesia sendiri, bukan warisan bank asing. Sebab sejak masa kolonial, Indonesia tidak memiliki bank nasional buatan rakyat Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, jelas ini adalah momentum yang tepat untuk mendirikan bank sentral baru. Pada sisi lain, Menteri Kemakmuran Surahman tidak setuju, pandangannya lebih praktis. Menurutnya, dikutip dari buku dari The Javans Bank jadi Bank Indonesia, Indonesia hanya perlu menghidupkan kembali The Javans Bank buatan Belanda. Pasalnya, bank itu sudah lama mengelola ekonomi negara dan sudah banyak memiliki tenaga mumpuni. Jadi tidak perlu payah membangun dari nol. Di tengah perdebatan itu, kabar mengejutkan datang dari Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Company ingin menjajah kembali Indonesia. Belanda ingin menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 2 Januari 46. Keberadaan DJB jelas mengancam kedaulatan ekonomi negara. Terlebih, DJB hendak mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Akibatnya, upaya pendirian bank sentral baru semakin tinggi. Situasi ini membuat pendapat Margono semakin logis. Pada saat bersamaan, kakek dari Prabowo Subianto ini memang sudah gerak cepat untuk merealisasikan gagasannya. Dia dikabarkan sudah mendapat restu dari Soekarno dan Hatta untuk mendirikan bank nasional bernama Bank Negara Indonesia sejak September 45. Sekaligus sudah mengurusi yayasan perbankan milik negara bernama Yayasan Pusat Bank Indonesia. Lantas, tidak perlu menunggu lama lagi, tanggal 5 Juli 46, pemerintah resmi mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 46. Selain tugasnya sebagai bank sentral, BNI juga diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum, seperti pemberian kredit, pengeluaran obligasi, dan penerimaan simpanan giro, deposito atau tabungan. Pemimpin awal BNI adalah Margono sendiri. Modal awalnya didapat dari patungan rakyat Indonesia sendiri. Saat itu BNI juga harus ikut bertempur melawan Belanda di bidang ekonomi yang semakin menggila dengan ekspansi DJB-nya. Jadi bisa dikatakan BNI saat itu difungsikan sebagai ujung tombak pertempuran di sektor ekonomi BNI versus The Javans Bank. Perang keduanya ini membuat terjadinya dualisme bank sentral di Indonesia. Hal ini kian panas ketika BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia untuk menyaingi uang buatan DJB yang mengeluarkan uang NIKA. Alhasil timbul peperangan mata uang atau currency war. Di lapangan, pertempuran melawan Belanda semakin panas. Batas wilayah yang dijajah kembali Belanda. Akibatnya tugas BNI sebagai bank sentral tidak optimal. BNI tidak mampu berbuat apa-apa karena operasionalnya mandek. Di daerah banyak cabang BNI yang tutup dan kekayaannya dirampas Belanda. Namun, kegagalan ini tak bisa dilimpahkan ke manajemen BNI karena murni disebabkan oleh faktor eksternal yakni Belanda. Seiring berjalannya waktu, situasi berubah. Perang melawan Belanda sudah selesai tahun 49. BNI mulai aktif lagi, namun tahun 53 tugas BNI sebagai bank sentral memudar usai pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian ditugasi sebagai bank sentral. Puncaknya terjadi tahun 68 ketika status BNI sebagai bank sentral resmi dicabut dan diubah menjadi bank BUMN biasa.